Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiuddin, dari kelas RA2 Manajemen. Saya dari Universitas Binagraha. Di sini saya akan memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, di sini yaitu saya akan sedikit menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan. Yang pertama itu pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Menurut Philip Kotler, pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Dan tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi ini ada beberapa macam jenis. Yang pertama itu menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Dan yang kedua itu mengevaluasi perilaku. Dan selanjutnya itu fungsi komunikasi bisnis. Jadi yang pertama itu memberi informasi, yang kedua itu pengendalian regulatori, yang ketiga memberi persuasif, dan yang keempat integratif. Dan selanjutnya itu bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama itu saluran komunikasi formal, dan yang kedua itu komunikasi formal. Selanjutnya itu manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan. Jadi manfaat ini itu yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Jadi komunikasi bisnis ini yang efektif juga bisa secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis. Yang pertama itu keputusan dapat diambil sesuai target. Yang kedua menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang ketiga mendeteksi cepat hal yang berpotensi salah. Selanjutnya itu unsur komunikasi. Unsur ini yaitu ada 7 diantaranya. Yang pertama yaitu sumber komunikator, atau dalam bahasa Inggrisnya itu source. Dan yang kedua itu pesan. Dan yang ketiga saluran atau media, dalam bahasa Inggrisnya itu channel. Dan yang keempat penerima atau komunikan. Dan yang keenam umpan balik atau feedback. Dan yang ketujuh itu lingkungan. Dan selanjutnya itu bentuk dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Dan yang kedua itu komunikasi verbal, merupakan suatu untuk komunikasi di mana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Dan yang selanjutnya itu proses komunikasi dalam perusahaan. Jadi proses ini itu mempunyai 5 komponen, yaitu yang pertama itu ide atau kejadian yang akan diberitakan. Dan yang kedua itu komunikator yang mengadakan kegiatan perumusan berita. Dan yang ketiga pesan yang dirumuskan dan disalurkan. Dan yang keempat itu menginterpretasikan pesan. Dan yang kelima kegiatan pemberitaan. Dan selanjutnya itu komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini adalah untuk mempelajari kapan komunikasi tepat untuk membumbungi dengan masalah-masalah bisnis. Dan yang selanjutnya itu mengatasi hambatan komunikasi. Jadi cara mengatasi hambatannya ini yang pertama itu bertekad memegang teguh etika komunikasi dan memahami kesulitan komunikasi antar budaya. Dan yang terakhir menciptakan dan memproses pesan secara efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya itu etika berkomunikasi. Jadi yang pertama itu gunakan bahasa sesuai atau formal.
Jadi kita itu harus menggunakan bahasa itu yang formal gitu, yang baik. Dan yang kedua itu pastikan intonasi suara yang jelas. Jadi setiap kita berkomunikasi itu harus apa ya? Pembahasannya itu harus lisan lah. Dan yang ketiga itu antusias berkomunikasi dengan lawan bicara. Dan yang keempat, jangan berbicara arogan. Berbicara arogan itu contohnya kita itu berkomunikasinya ngotot gitulah, ibarat bahasa sehari-harinya. 5. Berhati-hati dalam menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Dan yang keenam, menjaga sikap profesional. Dan yang selanjutnya itu komunikasi antar budaya. Jadi komunikasi ini antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik dalam ras, etnik, sosial, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Dan selanjutnya itu hambatan komunikasi antar budaya. Jadi hambatan ini ada 9. Ini diantaranya itu fisik, budaya, persepsi, motivasi, pengalaman, emosi, bahasa, pasangan, dan nonverbal. Dan selanjutnya itu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini adalah teknologi proses menjadi pernyataan yang dapat diterima dan diketahui oleh orang lain. Jadi keunggulan media berbasis teknologi ini komunikasi menurut Sadiman tahun 2012 yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat dalam bentuk kata-kata saja. Dan yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang waktu yang efisien. Dan yang ketiga itu penggunaan media secara tepat dan bervariasi. Dan selanjutnya itu surat bisnis. Jadi surat bisnis ini adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Dan yang selanjutnya itu fungsi surat bisnis. Jadi fungsi surat bisnis ini untuk pembawa pesan bisnis dan pengirim pesan. Dan yang selanjutnya itu bentuk surat bisnis. Jadi bentuk surat bisnis itu adalah pola surat menurut susunan letak dan bagian-bagian surat. Dan selanjutnya itu basis layout. Jadi basis layout ini seluruh surat berperihal harus ditulis dengan menggunakan 3 bentuk utama. Yang pertama itu bentuk resmi, bentuk lurus, bentuk bertakuk. Dan yang selanjutnya itu proposal. Jadi proposal ini adalah sebuah agenda karya terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu. Dan yang selanjutnya itu macam-macam proposal ada 2. Jadi yang pertama itu proposal berdasarkan tujuan. Yang kedua itu proposal berdasarkan formatnya. Yang selanjutnya itu fungsi proposal. Dan selanjutnya itu struktur proposal. Jadi struktur proposal ini struktur proposal secara umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, hingga isi proposal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.